Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ramdhani Pradisa dengan NIM E1111-2010-25 regular A. Video ini merupakan video sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah kajian strategis yang diampu langsung oleh Bapak Ori Fakhriansyah. Video ini merupakan video presentasi dalam pengangkatan studi kasus yang saya ambil, yakni strategi defensif Indonesia dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang. Laut Cina Selatan secara geografis memiliki potensi sumber daya alam dengan kapasitas gas alam dan minyak yang terkandung di dalamnya. Tak hanya itu, Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan yang strategis dan sebagai lalu lintas pelayaran kapal militer. Dapat dilihat, wilayah Laut Cina Selatan memiliki arti penting bagi negara-negara sekitarnya dikarenakan potensi yang dimilikinya dapat memberikan keuntungan dari segi ekonomi, politik, hingga pertahanan. Maka melihat potensi Laut Cina Selatan terdapat suatu klaim yang kontroversial yang dilayangkan oleh suatu pihak, yakni Tiongkok. Tiongkok merasa bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah di bawah kedaulatannya. Akibat tindakan Tiongkok ini, tentu saja negara-negara yang bersinggungan dengan wilayah Laut Cina Selatan menolak tindakan Tiongkok. Laut Cina Selatan kemudian menjadi pembicaraan dan topik geopolitik yang menarik bagi pengamat-pengamat studi politik, hukum internasional, dan hubungan internasional. Pasalnya, tahun demi tahun ketegangan yang terjadi di wilayah LCS ini menambah runyam dan merambat ke pihak lain atau menyebabkan spillover effect. Indonesia yang merupakan negara yang tidak memihak negara manapun dan menerapkan sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif, pada awalnya tidak melayangkan klaim atau sebagai negara non-claimant atas kepemilikan Laut Cina Selatan ini. Indonesia juga tidak ingin menambah ketegangan mengingat hubungan yang baik yang terjadi antar negara-negara di sekeliling Laut Cina Selatan termasuk Tiongkok. Namun Indonesia kemudian terseret arus dalam konflik LCS dikarenakan Indonesia keberatan atas klaim Tiongkok yang di mana Laut Natuna sebagai laut wilayah Indonesia masuk ke dalam wilayah klaim Tiongkok atau Nine Dash Line klaim oleh Tiongkok. Indonesia dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara sudah melakukan penolakan terhadap klaim Tiongkok. Namun Tiongkok tetap bersikeras dalam memegang teguh klaim mereka, yang menyebabkan Indonesia perlu melakukan strategi nyata dalam mempertahankan keamanan negara. Adapun penelitian ini memiliki fokus pada strategi defensif yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan, yakni pada klaim Tiongkok atas Laut Natuna, di mana Laut Natuna merupakan wilayah yang termasuk dalam klaim Nine Dash Line Tiongkok. Rumusan masalah yakni bagaimana strategi defensif Indonesia dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan, dan tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui strategi defensif Indonesia dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan. Masuk ke konsep dan teori. Konsep yang saya pakai yaitu konsep neorealis oleh Kenneth Waltz. Konsep neorealis menurut Kenneth Waltz ialah walaupun antara negara memiliki perbedaan namun ada persamaan di balik perilaku mereka, yakni persamaan dalam tindakan negara atas struktur internasional yang anarkis. Dalam konteks kekuatan, Waltz mengatakan bahwa harusnya suatu negara tidak perlu terlalu memaksimalkan kekuatan mereka yang terlalu hegemon. Hanya perlu memastikan power tersebut mencukupi negara untuk survive, karena pada akhirnya jika terlalu hegemon akan menyebabkan negara lain merasa terancam dan melakukan serangan balik. Kemudian teori yang saya gunakan ialah teori security dilemma oleh Robert Jervis. Dilema keamanan oleh Robert Jervis menyebutkan bahwa dilema keamanan ialah hasil dari tindakan yang tidak diinginkan dari negara lain yang membuat kita menjadi defensif. Jervis juga mengatakan, langkah-langkah yang digunakan negara-negara meningkatkan keamanan malah membuat berkurangnya keamanan bagi negara lain. Masuk ke pembahasan. Sebagai implementasi dari klaim Nine Dash Line di wilayah LCS, Tiongkok membangun instalasi militer di wilayah klaimannya, dan Tiongkok membentuk pasukan-pasukan militer yang bertujuan dalam melindungi pertahanan wilayah LCS. Indonesia kemudian melakukan peningkatan keamanan dengan melaksanakan pelatihan militer dan membangun instalasi militer di perairan Natuna. Dalam pelatihan militer ini, Indonesia juga menggunakan alutsista yang untuk memperlihatkan kesiapan TNI atas segala bentuk ancaman yang dapat terjadi. Untuk mempertahankan kedaulatan atas Kepulauan Natuna, pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan peta baru yang diregistrasikan ke PBB, yang dinamai Laut Natuna Utara. Untuk memastikan kesigapan kekuatan militer Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian membangun satuan TNI yang berintegrasi dan membangun Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Tak hanya berfokus pada kekuatan militer, dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan,
Pemerintah Indonesia melakukan revolusi mental bagi pertumbuhan kesadaran dan semangat kebangsaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Natuna yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan, Indonesia memperkuat kekuatan militernya, khususnya pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Di sisi lain, dikarenakan konflik Laut Cina Selatan ini menyinggung beberapa negara ASEAN, Indonesia mengambil peran penting untuk resolusi konflik. Indonesia berperan aktif dalam pembentukan Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea dan Code of Conduct. Indonesia melaksanakan penguatan kemampuan ketahanan militer sesuai dengan program yang dibentuk pemerintah Indonesia, yakni Minimum Essential Force atau MOF yang ditargetkan sampai pada tahun 2024. Dari materi-materi yang dapat saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia dalam perkembangan konflik ini, yang awalnya merupakan negara yang tak berpihak terhadap pihak manapun dan tak ingin melayangkan klaim atas kepemilikan wilayah LCS, kemudian berubah semenjak Tiongkok dengan klaimnya merasa berhak memasuki wilayah Indonesia, yakni Kepulauan Natuna. Menyadari hal ini, Indonesia kemudian melakukan strategi defensif, yakni memaksimalkan militer dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah. Adapun strategi Indonesia antara lain melakukan peningkatan keamanan dengan melaksanakan pelatihan militer dan membangun instalasi militer di perairan Natuna, menerbitkan peta baru yang dinamai Laut Natuna Utara, membangun satuan TNI yang berintegrasi, serta membangun komando gabungan wilayah pertahanan, melakukan revolusi mental bagi pertumbuhan kesadaran dan semangat kebangsaan bagi masyarakat, dan berupaya menjaga kestabilan keamanan kawasan Asia Tenggara dengan mengambil peran penting untuk resolusi konflik sesuai dengan asas kebijakan luar negeri dalam pembentukan Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea dan Code of Conduct. Indonesia juga melakukan penguatan kemampuan ketahanan militer sesuai dengan pembentukan program Minimum Essential Force atau MOF yang ditargetkan sampai pada tahun 2024. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.